kami sarankan untuk menetapkan peraturan kepala desa tentang kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni yang ada di desa Bapak Ibu sekalian, yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana terdapat beberapa jenis belanja yang diantaranya adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa. Karena jenis bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat, maka hendaknya pemerintah desa melakukan penganggaran melalui belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Artinya pemerintah desa perlu membentuk tim atau menugaskan salah satu perangkat desa atau tim perangkat desa atau kelembagaan masyarakat desa, katakanlah RT RW yang ada di wilayah Bapak Ibu, untuk melakukan pendataan keluarga penerima manfaat rumah tidak layak huni sesuai dengan kriteria yang diatur melalui peraturan kepala desa yang penetapannya mendasari musyawarah desa tadi. Pada program atau kegiatannya kita menggunakan dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni dengan kode rekening 0204.01. Dan perlu dicatat, karena bentuk bantuan ini merupakan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat, maka jenis belanja barang yang kita gunakan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan prioritas program nasional sesuai kewenangan desa khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim sebagaimana ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sejatinya kita akan membahas terkait dengan sesi kedua, di mana pada sesi kedua nantinya akan kita skip terlebih dahulu karena memang banyak permintaan dari sahabat desa banget sebagaimana menjadi salah satu prioritas program nasional sesuai kewenangan desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Baik, langsung saja. Ketika kita berbicara rumah tidak layak huni, tentunya kita perlu memahami secara utuh terkait dengan definisi rumah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah adalah bangunan gedung yang bersifat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan selebaran yang disampaikan oleh Kementerian PUPR, terdapat 4 kriteria rumah layak huni. Yang pertama adalah ketahanan konstruksi, yang kedua luas per kapita, yang ketiga akses air minum, dan yang terakhir yaitu akses sanitasi. Kira-kira dari 4 kriteria yang disyaratkan ini, apakah masyarakat desa yang ada di wilayah desa kita telah memiliki rumah layak huni sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Kementerian PU, atau lebih umumnya ketika kita mereduksi definisi rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2011. Selanjutnya kita akan mendalami apa sih rumah tidak layak huni itu. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. Artinya yang masih belum memenuhi 4 kriteria yang tadi telah kita bahas sebelumnya, berarti rumah tersebut dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni.
Ketika kita lebih jauh mengkaitkan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023, sasaran penerima bantuan rumah tidak layak huni di desa adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa mendasari hasil musyawarah desa. Dan tentunya kami sarankan agar pemerintah desa dalam upaya melakukan pendataan yang baik, sehingga pemerintah desa perlu mengatur rule of the game atau aturan main yang diatur oleh pemerintah desa itu sendiri. Sehingga kami sarankan untuk menetapkan peraturan kepala desa tentang kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Sahabat Desa Banget yang berbahagia, pada Peraturan Menteri Desa, khususnya pada lampiran Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023, terdapat 9 prioritas penggunaan dana desa yang menjadi program nasional sesuai kewenangan desa pada tahun anggaran 2023 nanti. Di antaranya yaitu yang ke-8, penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim melalui program atau kegiatan. Program atau kegiatan ini diklasifikasikan menjadi 5 kegiatan. Yang pertama yaitu penurunan beban keluarga, antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Katakanlah kalau kita berbicara bantuan sosial sangat erat kaitannya dengan BLT desa. Tetapi pada poin 9 pada program prioritas nasional sesuai kewenangan desa juga terdapat BLT desa. Kira-kira seperti apa arah kebijakannya nanti kita akan kupas tuntas pada segmen pembahasan BLT desa pada poin ke-9 prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan, antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pembangunan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Jadi ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah desa melalui dana desanya untuk penanggulangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Yang ketiga yaitu penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa. Nanti kita akan bahas secara spesifik terkait dengan padat karya tunai yang ada di desa ini. Yang keempat, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini atau PAUD, peningkatan konektivitas antara wilayah desa, antara lain membangun jalan desa dan jembatan desa sesuai kewenangan desa. Jadi terdapat perbedaan polarisasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 ini. Jadi untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan itu masuk pada program penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim melalui program atau kegiatan. Sehingga kegiatan pembangunan yang semula diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa 2022 diatur pada program yang berbeda. Pada Permendes Nomor 8 ini dimasukkan dalam rangka meminimalisasi wilayah kantong kemiskinan yang ada di desa. Artinya pemerintah desa halal pada tahun anggaran 2023 melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Selanjutnya yaitu yang kelima,
bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Artinya kalau kita pahami secara tekstual, sasaran pembangunan rumah tidak layak huni ini diperuntukkan untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Pada segmentasi sebelumnya telah kita kupas tuntas apa sih kemiskinan ekstrim itu. Terdapat perbedaan yang mencolok antara warga miskin dan warga miskin ekstrim, sehingga pemerintah desa, pendamping desa, dan para pemerhati desa perlu mengetahui benang merah perbedaan antara warga miskin dan warga miskin ekstrim yang ada di desa. Dan ini masih masuk pada prioritas program nasional sesuai kewenangan desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material, jadi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 ini, yaitu bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material atau bahan bangunan, bukan untuk upah tenaga kerja. Artinya pemerintah desa dapat melakukan polarisasi anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana terdapat beberapa jenis belanja yang diantaranya adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa. Karena jenis bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat, maka hendaknya pemerintah desa melakukan penganggaran melalui belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk material atau bahan bangunan. Pembangunan, perbaikan atau rehab dikerjakan secara gotong royong. Artinya memang pemerintah mendorong adanya kegotong royongan yang ada di desa, sehingga pemerintah desa tidak perlu melakukan pengalokasian dana untuk upah atau pekerja jikalau pemerintah desa akan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di desa Sahabat Desa Banget. Pemilihan penerima bantuan rumah tidak layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim ditentukan dengan 4 kriteria. Yang pertama yaitu bertempat di wilayah desa, artinya masyarakat kita memang berada di wilayah desa tersebut. Yang kedua yaitu diputuskan melalui musyawarah desa. Yang ketiga ditetapkan melalui keputusan kepala desa dan diberikan bantuan maksimal 10 juta rupiah dalam bentuk material atau bahan bangunan. Perlu dicatat, bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk material atau bahan bangunan. Sehingga pemerintah desa perlu membuat rencana anggaran biaya atau rencana anggaran belanja dalam proses penyusunan atau dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di desa. Kita memberikan semacam konsep tahapan yang mungkin nantinya pemerintah desa dapat melakukan tahapan-tahapan ini, sehingga pemerintah desa memiliki keyakinan yang betul dalam upaya pelaksanaan rumah tidak layak huni yang ada di desa Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahap pelaksanaannya antara lain, yang pertama yaitu musyawarah desa penetapan kriteria, di mana musyawarah desa penetapan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni ini selanjutnya mendasari hasil musdes kepala. Selanjutnya mendasari hasil musyawarah desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang juknis bantuan RTLH yang paling sedikit memuat siapa sasarannya, kriteria KPM-nya seperti apa, dan nilai bantuannya berapa.
Nah, oleh karenanya pemerintah desa perlu mengatur kriteria tersebut melalui peraturan kepala desa. Setelah peraturan kepala desa dikantongi oleh pemerintah desa, maka kita akan memasuki pada step berikutnya, yaitu tahap kedua, pendataan KPM rumah tidak layak huni. Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni sesuai kriteria yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala desa yang tadi proses pembahasannya pada forum musyawarah desa, selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa. Artinya pemerintah desa perlu membentuk tim atau menugaskan salah satu perangkat desa atau tim perangkat desa atau kelembagaan masyarakat desa, katakanlah RT RW yang ada di wilayah Bapak Ibu, untuk melakukan pendataan keluarga penerima manfaat rumah tidak layak huni sesuai dengan kriteria yang diatur melalui peraturan kepala desa yang penetapannya mendasari musyawarah desa tadi. Selanjutnya, setelah pendataan selesai dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian pemerintah desa melalui kepala desa berkoordinasi dengan BPD untuk melaksanakan musyawarah desa penetapan keluarga penerima manfaat rumah tidak layak huni. Musyawarah desa penetapan KPM RTLH mendasari hasil pendataan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk atau dibentuk oleh kepala desa. Pendataan calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria ditetapkan melalui keputusan kepala desa mendasari hasil akhir musyawarah desa. Dalam proses dinamika musyawarah desa, nantinya pemerintah desa bersama perwakilan tokoh masyarakat yang hadir di dalam musdes membahas kira-kira siapa calon keluarga penerima manfaat rumah tidak layak huni yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, sebelum kepala desa menetapkan atau menerbitkan surat keputusan tentang penerima manfaat rumah tidak layak huni, pemerintah desa perlu melaksanakan musyawarah desa sebagai bagian dari instrumen penetapan keputusan kepala desa tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksana kegiatan menyusun draft desain rumah tidak layak huni sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan kepala desa. Tentunya pelaksana kegiatan nantinya akan mendasari peraturan kepala desa tentang petunjuk teknis bantuan rumah tidak layak huni yang di dalamnya memuat berbagai pengaturan yang diantaranya adalah seperti apa desain yang diharapkan oleh pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin atau warga miskin ekstrim yang ada di desanya dengan pola atau dengan desain yang ditetapkan melalui peraturan kepala desa tentang juknis bantuan RTLH tadi. Baik, sahabat desa banget yang berbahagia. Sekarang kita lebih teknis masuk pada contoh RAP RTLH. Sebagaimana yang telah kita ulas pada slide sebelumnya, definisi rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Kecukupan minimum luas bangunan ini diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana setiap satu jiwa atau satu orang memiliki kecukupan minimum luas bangunan sebesar 9 meter persegi. Jadi tentunya pemerintah desa perlu memperhatikan berbagai regulasi yang mengatur tentang proses pembangunan atau proses pemberian bantuan atau proses desain teknis pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di desa kita.
Pada gambar di sebelah kanan kita terdapat contoh rencana anggaran biaya, di mana pada contoh ini sudah kita genapkan 10 juta setiap item pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di wilayah desa kita. Dari item rencana anggaran biaya ini kita rumuskan jika desa akan melakukan pembangunan. Jika misalnya desa akan melakukan rehabilitasi, maka pemerintah desa tidak perlu mencukupkan 10 juta. Karena ketentuan 10 juta itu adalah maksimum. Jikalau seandainya pemerintah desa hanya memerlukan 5 juta untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada di wilayah kita, ya cukup 5 juta saja. Maka ketika yang dibutuhkan adalah 10 juta untuk melakukan pembangunan, maka pemerintah desa perlu melakukan optimalisasi batas anggaran yang diatur melalui Permendes nomor 8 tahun 2022, yaitu 10 juta. Pada proses pembangunan ini, pada aplikasi Siskudes sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kita perlu menggunakan bidang pelaksanaan pembangunan atau bidang 2. Selanjutnya kita menggunakan subbidang kawasan pemukiman, dan pada program atau kegiatannya kita menggunakan dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni dengan kode rekening 0204.01. Dan perlu dicatat, karena bentuk bantuan ini merupakan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat, maka jenis belanja barang yang kita gunakan yaitu jenis belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Sehingga untuk menyesuaikan dengan ketentuan Permendes nomor 8, pada RAP ini tidak kita tambahkan HOK atau pekerja yang pada ketentuan Permendes nomor 8 semangatnya adalah semangat gotong royong. Sehingga pemerintah desa perlu memiliki skill untuk mempengaruhi warga sekitar agar menumbuh kembangkan kepedulian kepada masyarakat miskin di antara mereka untuk saling membantu dengan stimulus anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa melalui dana desa tahun anggaran 2023. Sasarannya adalah warga miskin, yang diutamakan yaitu warga miskin ekstrim yang ada di desa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cermati isi dari rencana anggaran biaya ini, terdapat beberapa komponen yang sudah menjawab 4 kriteria yang ada pada ketentuan rumah layak huni, di mana pada desain rencana anggaran biaya ini telah kita kaji berdasarkan standar nasional Indonesia, sehingga kekuatan konstruksinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga perlu diketahui bahwa di dalam proses belanja barang yang ada di dalam rencana anggaran biaya ini sudah memuat beberapa ketentuan dasar di mana rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni, antara lain yaitu pengadaan proses sanitasi keluarga, terus kemudian akses air bersih, dan yang terakhir yaitu luas per kapita. Kita asumsikan dalam rencana anggaran biaya ini yaitu 6 meter dikali 9 meter, sehingga dapat memenuhi ketentuan minimum luas bangunan yang menjadi salah satu ketentuan sehingga rumah tersebut dianggap sebagai rumah yang memiliki kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Saya kira demikian sahabat desa banget yang berbahagia, semoga bermanfaat dan terus ikuti channel Desa Banget agar mendapatkan informasi yang up to date seputar dunia desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.